Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan baik ya. Langsung saja untuk mengawali pembelajaran hari ini, silahkan Azam untuk memimpin doa. Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa dalam hati mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya baik, terima kasih. Bagaimana? Apakah kita sudah siap untuk belajar materi biologi hari ini? Siap, Bu. Ya, bagus ya. Nah, Ibu akan bertanya, materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Perubahan lingkungan, Ya, Bu. perubahan lingkungan. Nah, apakah ada keterkaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pemanasan global? Ada, Bu, yaitu polusi udara. Nah, betul. Ya. Kalian tentunya setiap hari selalu menggunakan kendaraan bermotor ya, paling tidak setiap hari ya. Nah, dalam keadaan macet, apakah yang akan terjadi? Banyak asap kendaraan bermotor, Bu, yang menyebabkan polusi udara. Nah, ya, betul. Nah, dari kita belajar materi hari ini yaitu pemanasan global, nah kita akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu contohnya kita dapat bagaimana caranya mengurangi polusi udara, bagaimana caranya menanggulangi pemanasan global, dan kita juga dapat mencegah terjadinya yaitu perubahan lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui apa itu pemanasan global dan apa penyebabnya, sehingga akibatnya itu apa, dan juga kita juga dapat mengetahui bagaimana cara penanggulangan dari pemanasan global tersebut. Langsung saja, kalian coba perhatikan gambar di samping. Nah, dari gambar yang ditampilkan ini, informasi apa yang dapat kalian peroleh? Coba. Ada yang bisa jawab? Polusi udara CFC, Bu. Nah, betul. Ya. Ini adalah parfum ya. Parfum adalah salah satu penyebab adanya pemanasan global, yaitu apanya? Kandungan apanya? Nah, betul, CFC ya. Betul. Nantinya akan naik ke udara dan terjadilah efek rumah kaca ya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita sambil isi LKPD ya. Kalian terdiri dari 4 kelompok kan? Ya, betul. Silahkan diisi ya. Diskusi. Baik, waktu untuk mengerjakannya yaitu 60 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Nah, untuk mengisi LKPD ini, kalian lihat dulu video yang akan saya tampilkan. Nah, kalian amati video ini, tuh catatlah yang penting-penting dari video ini untuk mengisi LKPD yang telah saya berikan. Silahkan. Saya tunggu ya.
adanya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor selalu bertambah tiap tahunnya. Kendaraan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan gas karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas buangan industri. Gas buangan dari industri juga menyebabkan efek rumah kaca dan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Karena asap buangan pabrik mengandung gas karbon dioksida dan gas metana yang berbahaya. Penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC merupakan bahan kimia yang digunakan di berbagai peralatan rumah tangga, seperti kulkas dan pendingin ruangan. Hal ini dapat menimbulkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Pembakaran hutan dan penebangan liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida dari udara. Karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara ilegal, banyak pohon-pohon habis terbakar, sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. Gas metana. Gas metana yang dihasilkan oleh mikroba yang ada di rawa-rawa dan juga berasal dari kotoran hewan ternak dapat menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Efek rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca adalah akibat efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi dan terperangkap oleh gas-gas yang ada di lapisan atmosfer, sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Akibatnya, panas cahaya matahari terperangkap di dalam bumi, sehingga suhu udara di bumi semakin panas. Naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air, sehingga menyebabkan banjir. Cuaca dan iklim menjadi tidak teratur. Contohnya, musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terus-menerus, dan badai salju yang bertambah ekstrim. Beberapa spesies hewan menjadi punah karena kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya, penguin dan beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya akibat melelehnya es di kutub utara, atau orang hutan akibat dari pembakaran hutan. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda, atau menggunakan alternatif berjalan kaki. Membuat ventilasi udara yang baik, atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Menerapkan konsep 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi, contohnya menghemat pemakaian alat listrik seperti lampu atau komputer. Reuse atau menggunakan kembali, misalnya menggunakan sapu tangan yang dapat digunakan kembali daripada menggunakan tisu yang berasal dari pohon. Recycle atau mendaur ulang, kita dapat mendaur ulang kertas bekas menjadi kertas layak pakai, sehingga penebangan pohon untuk pembuatan kertas baru dapat berkurang. Reboisasi atau menanam pohon. Hal ini dapat menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer, karena pohon akan menyerap gas CO2 dan melepaskan gas O2 ke udara. Hal ini akan membuat udara terasa lebih sejuk dan pemanasan global dapat teratasi. Baik, videonya sudah selesai. Nah, sekarang silahkan untuk mengisi LKPD-nya. Silahkan untuk berdiskusi dengan teman kelompok ya. Untuk kelompok 1 bisa ya? Bisa? Ya, kelompok 2 bisa? Oh iya. Kelompok 3 gimana, bisa? Ya Bu, bagaimana tabelnya? Oh, untuk tabel itu diisi semampunya kalian yang tadi kalian lihat di dalam video ya. Itu tinggal menyebutkan sumbernya itu apa, misalkan dari asap pabrik atau apa gitu, jenis senyawanya itu apa. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Oh iya. Untuk kelompok 4 bisa? Bisa ya. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis, silakan kumpulkan ke depan.
sekarang presentasi giliran kelompok berapa ya? Oh, kelompok 2. Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada tabel pengamatan yaitu sumber efek gas rumah kaca atau yang sumber dari pemanasan global. Di antaranya yaitu ada kendaraan bermotor yang menghasilkan CO dan CO2. Yang kedua adalah ada gas buangan pabrik yang menghasilkan jenis senyawa CO2 dan metana. Yang ketiga ada kulkas dan pendingin ruangan yang menghasilkan CFC. Yang keempat ada pembakaran hutan yang menghasilkan CO2, serta ada mikroba di rawa-rawa dan kotoran ternak yang menghasilkan metana. Selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa definisi dari pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, yang kedua yaitu apa penyebab pemanasan global yang ditemukan pada video yang ditampilkan. Nah, dari video yang ditampilkan itu, penyebab pemanasan global terjadi karena adanya asap dari kendaraan bermotor menghasilkan CO dan CO2, gas buangan pabrik menghasilkan CO2 dan metana, dan CFC yang berasal dari kulkas dan pendingin ruangan. Dan yang selanjutnya yaitu pembakaran hutan dan juga penebangan pohon secara liar, metana dari mikroba rawa-rawa dan kotoran ternak, sehingga menjadi efek rumah kaca panas, sehingga panas dari cahaya matahari itu yang dipantulkan ke bumi akan terperangkap di atmosfer, sehingga kembali lagi ke bumi dan menyebabkan pemanasan global. Yang selanjutnya yaitu apa saja akibat dari pemanasan global yang ditemukan pada video yang ditampilkan. Akibatnya yaitu naiknya permukaan air laut, yang kedua adalah banjir, yang ketiga cuaca dan iklim tidak teratur. Dan selanjutnya nomor 4 yaitu bagaimana cara menanggulangi pemanasan global dari video yang ditampilkan. Cara menanggulanginya yaitu menggunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda atau berjalan kaki. Yang kedua yaitu membuat ventilasi yang baik atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu menerapkan 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hasil presentasi dari kelompok 2 itu sudah bagus ya, sudah mencakup kesemuanya. Ya, untuk tabelnya sudah diisi dengan baik, dan untuk pengertiannya sudah tepat ya menurut video yang tadi ditampilkan. Dan untuk penyebabnya, untuk akibatnya, dan cara penanggulangannya pun sudah tepat ya. Itu sudah bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya siapa yang ingin menyimpulkan pertemuan hari ini? Saya Dinda, Bu. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Penyebabnya yaitu kendaraan bermotor menghasilkan CO2 dan CO, gas berbuangan pabrik juga membawa CO dan metana, CFC dari kulkas dan pendingin ruangan, pembakaran hutan, penebangan pohon secara liar, dan juga metana dari mikroba rawa-rawa dan kotoran ternak. Efek rumah kaca panas dipantulkan kembali ke bumi sehingga terperangkap di atmosfer. Akibatnya naiknya permukaan air laut, banjir, cuaca, dan iklim tidak teratur. Penanggulangannya menggunakan kendaraan ramah lingkungan, membuat ventilasi yang baik, terapkan 3R, dan reboisasi. Ya, bagus. Terima kasih kepada saudari Dinda yang sudah menyimpulkan kegiatan hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa soal, yaitu untuk sebagai kelas tes ya.
silahkan diisi, waktunya hanya 5 menit ya, ini hanya 5 soal. Baik, sudah, silahkan dikumpulkan. Baik, untuk tugas minggu depan ya, untuk dikumpulkan minggu depan, yaitu kalian membuat poster per kelompok. Posternya itu tentang ajakan untuk supaya masyarakat itu melestarikan lingkungan ya, untuk menanggulangi pemanasan global dan juga perubahan lingkungannya ya. Mungkin sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.